udah masuk, Pak. Udah masuk ya. Oke, Putri Ramawati ya. Jadi selamat ya, kamu udah melewati tahap kedua ya. Tahap kedua. Sekarang tinggal tahap ketiga ya. Tahap ketiga ini tentu saja sangat tergantung hasil daripada penilaian dari masing-masing penguji ya. Saya, Bu Ira, sama Pak Didik ya. Pak Didik ya. Jadi kesimpulan kami adalah pertama, tentu saja kita menilai tidak hanya hasil akhir ya, tidak ada hasil akhir. Lihat proses juga ya, proses kamu merekap data itu luar biasa sih itu, luar biasa ya. Jadi itu nilai tersendiri buat kamu ya, proses itu bagus sekali ya. Cuma seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kamu memaknai eversi itu sebagai variabel dependen, kamu nggak bisa menjelaskan itu ya, nggak bisa. Karena saya telusuri atau bukan itu ya. Jadi sebenarnya kamu tolong koreksi juga ya, itu bagaimana dia lebih simpel dan gampang dimengerti ya. Baik, Pak. Dimengerti. Punya kamu bagus ya, apa dimengerti ya. Karena kan level kamu S1 ya. Kalau di S3 pun juga ada bikin kayak gini S3, tapi ada langkah berikutnya, dia membuat satu proses ya, di mana dia bisa menjelaskan eversi sebagai variabel dependen ya. Atau cara menjelaskan itu dia bisa lah seperti itu ya. Dan syarat sebagai variable rating, progressive reporting sebagai variable rating, kemudian investing long term investment sebagai variable rating, itu kamu harus maknai juga ya, maknai juga. Bagi moderasinya itu ada beberapa variabel independen lain ya. Jadi seperti variabel yang dimoderasi itu seperti variabel pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan untuk sekarang, pendapatan 2 tahun ke depan, kemudian dari return saham 2 tahun lalu. Bagaimana itu makna dia bisa moderating itu ya. Kalau syarat moderating sebenarnya kan dia harus signifikan dulu kan, dia signifikan dulu pengaruhi independen, baru syarat pertama dia bisa moderating. Kalau nggak signifikan ya pastilah nggak bisa jadi moderating gitu ya, pastilah ya. Nah, itu yang tidak kamu lihat, indikasi-indikasi seperti itu ya. Seperti agresif reporting itu kan tidak signifikan terhadap return saham ya. Itu sudah indikator awal bahwasanya dia kan nggak diperhitung oleh return saham. Masa mau memoderasi pengaruh dependen lain terhadap return saham, kan nggak mungkin. Sama saya seperti kamu lah ya. Bisa kamu pacar nih, kamu punya pacarnya si A ya. Hubungan si A sama kamu itu kuat sekali. Nah, saya orang nggak kenal sama kamu, bisa nggak saya memoderasi hubungan kamu, si pacar kamu dengan kamu, bisa nggak? Enggak. Bisa nggak? Enggak, Pak. Pasti enggak. Kalau saya kenal sama kamu, pasti saya bisa mempengaruhi kamu kan? Bisa, ya. Kalau bisa mempengaruhi kamu, berarti saya bisa juga moderasi pacar kamu terhadap hubungan dengan kamu. Saya bilang ke kamu, saya tuh teman dekat kamu, saya bisa saya bilang ke pacar kamu tuh, gini pacar kamu, kamu hati-hati loh sama si Putri itu, saya dekat sama dia, saya bisa bikin kamu putus, bisa bikin langgang gitu. Tapi kalau saya nggak kenal sama kamu, nggak ada hubungan apa-apa dengan kamu, masa saya bisa memoderasi hubungan pacar kamu terhadap kamu? Logik matematiknya seperti itu. Ya, maka ada syaratnya. Ya, sama juga lah seperti misalnya si pacar kamu itu nggak ada hubungan dengan kamu, nggak ada pengaruh apa-apa. Masa saya memoderasi dia ke kamu? Bisa kalau dia pintar jadi playboy kelas kakap ya. Kalau bukan kelas kakap, dia pasti nggak bisa moderasi dia berhubungan dengan kamu, nggak bisa. Ya, itu. Yang paling kuat itu apa? Dia mempengaruhi kamu, sama pengaruh kamu juga. Bisa lihat apakah moderasi sama memperkuat atau memperlemah hubungan. Itu paling bagus moderasi itu. Karena sebelum udah ada hubungan. Nah, itu moderasi memperkuat, memperlemah ya. Nah, itu dilihat apakah memperkuat, memperlemah. Itu moderasi. Fungsinya itu moderasi itu. Kalau memperlemah, balas hati. Jadi implikasi bagi manajerial tuh. Ya. Ini logi-logi aja di hubungan itu perlu kamu lihat. Nggak sembarang kita melihat moderasi itu, sehingga kalau sembarangan begitu hasilnya itu kita bingung menjelaskannya. Karena kita sembarang melihat dia sebagai moderasi. Makanya harus ada kajian teori moderasi itu ya. Moderasi itu kajian teori, kenapa saya bisa moderasi pacar kamu terhadap kamu. Nah, itu ada logikanya, karena kalau saya kenal sama pacar kamu, saya kenal sama kamu, pasti pihak ketiga bisa mengguncang hubungan kamu. Ngerti nggak? Iya, Pak, ngerti. Bisa menguncang baik, bisa menguncang buruk. Kalau saya jelek, nggak punya moral hazard, seguncang dengan negatif.
Kalau saya punya merasa, saya ucapkan dengan yang baik. Itu. Tapi kalau saya nggak kenal sama pacar, mau kenal sama kamu, apa yang mau saya guncang hubungan kamu itu nggak ada. Itulah seperti itu yang harus dicermati betul ya. Kamu sudah bagus, sudah wah luar biasa lihat nah. Step by step kamu kamu masukkan data dan ini perhitungnya. Saya amati tadi jawaban kamu ke Pak Didik ya. Saya amati betul ya. Wah, ini udah bagus sekali. Tapi masih critical thinking-nya masih dipertajam ya, critical thinking. Dalam bekerja pun nanti kita tidak bisa mengekor aja, mengekor selama udah begitu Pak. Jadi kamu seperti riset itu kan seperti sebelumnya begini. Saya ikuti episode sebelumnya. Tapi critical thinking-nya lemah, kamu nggak bisa ada aneh di situ. Ada aneh. Ya. Sama jadi bekerja. Kalau critical thinking kuat, kamu bisa melihat apa yang dilakukan selama ini ada nggak benar. Kamu bisa lakukan perubahan yang membuat performa perusahaan bagi bagus ya, bukan yang jelek yang mungkin bagus. Nah itu thinking itu penting ya, karena thinking itu dari 100.000 manusia satu pun nggak ada yang belum tentu ada thinkingnya kuat. Itu memang langka ya. Tapi bisa latih dengan memaknai setiap pekerjaan, memaknai setiap hasil riset itu dengan baik dan berpikir kenapa gitu ya. Imajinasi harus kuat itu ya, harus kuat itu. Creative thinking itu situ, imajinasi kuat, kemudian mengerti persoalan dan bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan, itu thinkingnya kuat ya. Tapi terus terang itu tidak semua manusia seperti itu bisa. 100.000 1-2 orang paling dapat 1-2 orang ya. Itu terjadi juga waktu saya masih ingat waktu Direktur BRI kita undang ke ABS untuk jadi pembicara. Direktur BRI, SDM BRI tahun berapa saya undang. Saya sebelum dia bicara itu saya kan ngobrol sama dia. Salah satu dari statement dia yang saya ingat sampai sekarang, Pak, kita butuh 20 orang yang kader jadi CEO BRI dalam waktu singkat. Saya ingin program ODP yang beda, ODP plus ya, D plus, di mana nggak usah banyak-banyak ya, 25 orang, 25 sampai 30 orang saya butuh untuk dikader jadi CEO. Apa terjadi? Dari 100.000 orang itu hanya bisa 10 orang yang bisa memenuhi syarat seperti itu. Ngeri nggak itu? Karena dimintanya si CEO itu mempunyai creative thinking kuat, imajinasi kuat, dan cepat mengerti persoalan, ya, dan mengetahui apa permasalahannya. Itu nggak bisa. Nanti di hasil psikotes itu hanya 10 orang dapat, cuma 10 orang pun itu sampai sekarang tinggal 3 deh. Ngeri nggak itu? Karena 7 gagal, dia kan mesti gugur itu. Tinggal 3. Ya. Jadi memang untuk betul-betul mengangkat CEO yang betul-betul yang ideal itu lah memang sulit ya. Maka CEO itu kan dari 100 ribuan pegawainya kan CEO cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Ya. Kecuali CEO-nya pakai ada pengaruh politikus ya, itu bisa hancur Bang. Bang itu kalau direkturnya ada unsur politik, hancur Bang ya. Karena nggak bisa itu. CEO itu harus orang betul tingkat thinking tinggi ya. Nah, itu aja. Jadi bisa kamu latih nanti ya untuk itu karena kamu sudah mengarah ke situ. Mungkin kamu sibuk, pikiran kamu sibuk dengan prereq ya. Jadi udah lemah untuk porsi pikiran kamu untuk menganalisis yang tadi itu ya. Kalau udah banyak sekali data, harusnya data yang banyak itu bukan kamu ngerjakan, kamu tinggal analisis saja. Ya, tapi kan nggak mungkin ya. Nah, kayak satu kan untuk syarat S1 baru cukup ya. Udah bisa merekap data, sudah tahu makna masing parabol ya. Tapi integrasi mungkin agak lemah ya, nggak apa-apa. Maka dengan demikian ya, kami bertiga ya, meluluskan kamu jadi sarjana akuntansi ya, hari ini dengan nilai hasil gabungan dari kami bertiga, dari kamu itu nilai mana tadi? Nilainya kamu 82,7 dapat A ya, dapat A. Alhamdulillah. Berbagi yang saran saya tadi ya. Boleh kamu bertanya seperti itu, tapi bisa jawab pertanyaan saya itu. Tapi kalau bisa jawab, tolong dikoreksi sesuai dengan alam pikir kamu, sebagai mahasiswa 1, alam pikir kamu bisa jawab seperti itu. Sehingga teman-temanmu kalau baca skripsimu jadi cepat ngerti ya. Itu aja yang dapat sampaikan. Terima kasih kamu telah kuliah di IPS selama 4 tahun, kamu sudah mempercayai IPS ya. Nggak tahu kamu masuk IPS secara orang tua atau diri kamu sendiri? Saya sebenarnya waktu itu udah di negeri Pak, terus pindah. Oh, negeri di mana? Di Unsri, Universitas Unsri di Pekanbaru.
Di Palembang, Pak. Oh, Unsri. Unsri Kamu orang Sriwijaya. Palembang berarti ya? Iya, Pak. Oh, Palembang ya. Orang tuamu di Palembang tinggalnya? Iya, di Palembang. Jadi kamu tahu di mana EBS itu? Waktu itu kan ada temen yang nggak lulus SBM, terus dia bilang dia mau ke Jakarta, terus saya juga bosan kuliah di Palembang terus, jadi ya Iya, udah iya, terus? pindah Pak ke Jakarta. Oh, dia teman kamu tuh anak EBS juga? Iya Pak, anak IBS juga Oh. seangkatan sama saya. Kenapa kau milih EBS nggak pilih swasta lain? Waktu itu karena apa ya? Karena waktu itu kan sempat chat-chatan juga Pak sama marketingnya, terus dia bilang ada program magang. Oh iya, iya. Jadi saya tertarik karena program magang dia juga gitu. Iya. Terus ini apa kata dia banyak yang ditarik juga gitu dari magang terus Iya. jadi karyawan gitu Pak. Iya. Jadi saya ya Kamu udah magang di BI sempat ke daerah kan? iya saya di Bandung Pak. Kamu Terus yang terakhir tuh ya. Yang kemarin ya kan virtual. Itu kalau magang di Bank Umum di mana? oh saya di LPS Pak. LPS. Oh, LPS. Oh, bimbingan saya dulu ya kalau salah ya. Iya, Oh, bimbingan ya Bapak. masih ingat saya bimbingan saya. Oh, pantas. Saya ada dua, di satu lagi nama bimbingan saya Fitri Rahmawati. Fitri Rahmawati. Saya bingung ini Fitri Rahmawati Putri mana? Sebenarnya saya salah ketik ya. Coba Fitri itu bimbingan saya, Putri bukan bimbingan Mbak Ira. Saya sempat nyari, lama juga nyari ini Fitri atau Putri ini semua. Ya, saya lihat fotonya kok beda gitu ya. Oh itu, jadi selama kuliah 4 tahun di IBS, apa yang bikin kamu kecewa? Apa ya Pak? Sejauh ini sih nggak ada yang bikin kecewa banget sih Pak, karena Ya. karena kan saya udah ngerasain juga kuliah di Unsri itu cuma 2 minggu sih, cuman Oh iya. tapi kayak kelasnya ramean gitu Pak, jadi satu kelas tuh isinya 60 orang gitu, Iya, iya. dan kayak kurang kondusif Pak, kalau misalkan kita datangnya mepet jam udah mau masuk gitu kan udah nggak ada bangku di depan tuh Pak, Iya, iya. jadi susah kalau mau nerima materi gitu Iya, Pak. ribut ya. Ya sama saya Ribet saya banget. ngalamin juga. Kak saya tuh saya negeri juga, saya negeri itu satu kelas 90 orang satu kelas. Mhm. Sama ke saya tuh. Ya, Iya. terus pas di IBS kan kayak cuman 30, 20 Iya. orang aja gitu, terus kelasnya juga lumayan kondusif. Iya. Oke, makasih banyak. Kirim salam sama orang tuamu ya. Selamat ucapkan dan mudah-mudahan kamu jadi alumni nanti, ingat IBS ya, dan juga bantu-bantulah alumni sama di kelasmu nanti ya. Siapa tahu kamu jadi sukses, jadi berkarir ya. Amin, Pak. Saya lihat dari kamu ini kemungkinan kamu bisa sukses berkarir ya, di mana bekerja, tetap teamwork yang baik ya. Yang penting bisa menerima saran ya, saran dari teamworknya, dan terbuka ya, open minded itu penting ya, untuk bisa lebih maju ya. Oke, berikutnya silakan Pak Didik, silakan. Oke, makasih Pak. Ya. Putri, kamu dari Palembang ya? Iya, Pak, dari Palembang. Sempat kuliah di Unsri? Iya. Kelas apa tuh? Matematika. Oh, matematika, pantas. Saya ingin berpesan ini ya, Put. Kamu tolong ini kan jaga materi kamu ya, IBS, terus kamu pasarkan juga untuk masyarakat Palembang tuh, keberadaan Indonesian Banking School ya. Oke, cukup dari saya. Oke, terima kasih Pak Didik. Silakan Pak Bu Ira. Bu Ira. Ya, Putri selamat atas pencapaiannya. Salam buat orang tua, jangan berhenti belajar ya. Udah sampai di sini belajarnya, terus jaga nama baik sendiri, pribadi, keluarga, sama IBS ya, alma mater ya. Mohon maaf jika selama bimbingan ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, salam untuk orang tua. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Ira Giraldina atas pesan-pesan dan kesan terakhir ya. Dan terima kasih sekali sebanyak kepada Pak Didik. Kemudian ke Putri Rahmawati ya, kita mendapatkan pengalaman baru dari saudara, terutama respon kamu terhadap IBS, kamu dari Unsri pindah ke swasta seperti IBS ya, dari informasi teman, dan ternyata kamu matematik, berarti udah logical thinkingmu udah kuat sebenarnya ya, udah matematik ya. Tinggal kamu itu
menghubungkan antara fenomena dengan formulasi matematik. Karena matematik itu, saya kan matematik juga ya, terus terang aja saya suka matematik di dulu ya. Maka di S2 saya ambil ekonomi keuangan, di S3 ambil ekonomi sama banyak matematik ya. Jadi matematik itu salah satu peran utama matematik itu bisa mensederhanakan persoalan untuk pengambil kebijakan. Itu fungsi matematik yang luar biasa itu. Saya itu terasa sekali selama saya kuliah S1 S3 itu. Nah, kalau di akuntansi kan dia menyediakan persoalan, tapi masalahnya tidak serumit yang ada di dalam ekonomi. Ekonomi kan rumit banget tuh ya, makro ya. Sedangkan akuntansi kan mikro ya, mikro. Ya, dia menyimpulkan persoalan juga ya, tapi menyimpulkan persoalannya beda sama ekonomi. Ekonomi menyimpulkan persoalan dari persoalan sangat rumit luar biasa, jadi sederhana. Jadi suatu formulasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, seperti inflasi segala macam itu luar biasa matematik itu. Dan itu semua kehidupan matematik berguna untuk logika berpikir menyelesaikan masalah ya. Itu salah satu seperti itu ya. Itu saya selamat buat Putri Rahmawati, dan untuk itu saya akhiri ujian sidang ini. Mohon maaf kalau ada saya yang tidak nyaman sama kamu selama bimbingan sama saya juga sebelum-sebelumnya ya. Dan juga sama bimbingan di magang ya, di magang umum kan saya juga bimbingan ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kamu sukses ya. Dan saya yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta, Bu Ya, Ira. sama-sama. Terima kasih Pak Sparta, Bu Ira. Ya, sama-sama Mbak Terima kasih Divita. semua, izin lift ya. Ya, Mbak Ira, sama-sama.